Selamat datang di Adu Canda. Sebuah program persembahan dari Nyala OCBC NSP. Seperti biasa nih, kita bakal undang dua komika buat saling duel stand up. Ngebahas pastinya topik yang relate sama kehidupan mereka-mereka itu. Kali ini nih, topik yang akan dibahas itu urusan rumah tangga. Kalau ngomongin rumah tangga, banyak banget hubungannya. Apalagi hubungan soal uang. Kudu hati-hati banget nih. Takutnya ditonton sama mertua atau tetangga, jadinya julid. Penasaran gak nih komika kita bakal selucu apa? Langsung aja kita panggil ke atas panggung komika pertama kita, Ali Ternade Pride Akbar. Ya. Ali memang lucu. Assalamualaikum. Mari kita mulai stand up, teman-teman. Stand up itu berangkat dari keresahan. Saya beda, teman-teman. Saya berangkat dari grogol. Tadi dari grogol, Bang, tadi dari grogol ke sini lumayan 40 menit sampai sini. Saya takut banget jujur, teman-teman. Tampil di panggung ini saya takut sekali karena jujur saya tuh orangnya introvert. Penakut saya tuh. Aslinya saya nggak ada nyali saya. Tapi ada nyala. Gak apa-apa. Gak ada nyali gak apa-apa. Yang penting ada nyala, bro. Ini mumpung masuk YouTube, Bang, ya. Ini ya. Saya pengen nyampein pesan aja nih. Iqbal. Bayar utangmu, woi. Punya utang dia, Bang, sama saya, Bang. Kemarin pas pinjam muka kasihan-kasihan. Saya kejar nggak dibayar-bayar utangnya. Padahal pas datang utang dia bilang, "Li, aku pinjam dong uangmu. Nanti tanggal 20 saya ganti," katanya. Nah, yang jadi masalah dia nggak sebutin tahunnya, Bang. Jadi saya nggak tahu nih tanggal 20 tahun kapan dia akan ganti uang saya. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi 2 tahun lagi. Atau bisa jadi 10 tahun lagi. Semua itu ada kemungkinannya, teman-teman. Menurut saya ya, teman-teman, faktor ekonomi itu tuh sangat vital gitu di keluarga. Banyak keluarga yang cerai itu karena faktor ekonomi. Makanya itu saya lebih suka IPA. Karena jarang saya dengar ada keluarga yang cerai karena faktor kimia, Bang. Pasti ekonomi. Jarang ada yang, "Kenapa kamu cerain istrimu?" "Ah, dia suka rakit bom nuklir," kata. Jarang. Jarang ada yang kayak begitu. Saya berterima kasih sekali sama OCBC kali ini karena sudah mengundang saya. Karena berkat tampil di sini, keuangan keluarga saya bisa stabil 3 bulan ke depan. Saya bisa menabung untuk menggapai impian saya. Karena saya punya impian, saya pengen menabung buat beli mobil, Bang. Saya belum punya mobil, saya kemana-mana sekarang naik motor. Motor saya Beat. Saya namain dia Beat GAD. Iya, Bang. Karena bunyi klaksonnya gini. Tin din 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 din. Tin din 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 din. Tin din din din. Lanjut. Din 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 din. Kita mesti telanjang dan benar. Jujur saya pengen tuh punya mobil, Bang. Karena saya tuh pengen jalan sama anak istri saya pakai mobil. Saya tuh nggak mau jalan sama anak istri saya pakai motor, Kak. Saya takut. Takut apa? Takut sendal anak saya jatuh.
Karena sering sekali saya temukan di jalan. Sandal anak kecil jatuh, Bang. Cuman sebelah. Itu yang saya tidak mau terjadi sama anak saya. Karena saya yakin sekali ketika sandal itu jatuh, orang tua tuh nggak sadar kalau sandal anaknya jatuh. Anaknya sadar, Bang. Tapi nggak bisa ngomong. Sebenarnya bisa dipegang sandalnya biar nggak jatuh. Cuman takutnya kalau sandalnya dipegang, anaknya yang jatuh. Kalau anaknya jatuh, mungkin orang tua juga tidak sadar. Sandalnya sadar. Sering sekali saya temukan tuh teman-teman. Sandal anak kecil selalu jatuh di jalan. Dan biasanya kebiasaan ini tuh apa coba yang biasanya yang dilakukan apa? Nggak dicari sandal yang jatuh itu. Tapi sebelahnya lagi dibuang. Ini kan mubazir ya. Kalau tiap hari sandal anaknya jatuh, bisa jadi keluarga keuangannya juga jatuh. Itu. Agak muter-muter tadi. Tidak apa-apa. Karena kalau naik mobil enak. Misalnya nih, kami sekeluarga pergi liburan. Pulang liburan sampai rumah, istri saya sadar terus dia bilang ke saya, "Waduh, Pak, sandal anak kita jatuh." Istri saya, "Waduh, ayo kita cari." Pasti tuh ketemu di mobil. Enak. Coba kalau liburan naik motor, pulang liburan istri saya sadar. "Waduh, Pak, sandal anak kita jatuh. Ayo kita cari." Akhirnya apa? Liburan lagi, Bang. Susah, Bang. Selalu sandal anak kecil, Bang, di jalan itu. Jarang saya temukan punya orang dewasa. Sepatu pantofel begitu jarang. Sepatu polisi begitu jarang. Sepatu emas Piala Dunia jarang, tidak ada. Ya sepatu tidak mungkin, bisa jadi kan Messi habis dapat sepatu emas Piala Dunia dia boncengan sama ibunya. Sepatu emasnya jatuh, ibunya nggak sadar, Messi sadar. Tapi nggak bisa ngomong. Gitu. Saya sudah menikah dan ketika saya dan istri saya menikah itu yang datang rame banget. Cuman walaupun rame, saya tidak ada kepikiran buat lanjut part 2. Satu aja. Dan saya dan istri saya jujur, kita berdua itu paling susah mengatur keuangan keluarga. Saya adalah orang yang paling tidak bisa pegang uang. Pegang sedikit uangnya jatuh. Pegang sedikit uangnya jatuh. Tangan saya licin. Habis cuci piring. Ambil lagi, pegang lagi. Gitu. Tapi istri saya ini, ya ampun. Dia ini orangnya kalau ada uang dikit. Beli, belanja apapun yang dia suka. Makanya kalau saya datang, saya lagi di rumah, itu sering sekali paket-paket datang itu. Saya lagi tidur, ada orang, paket. Saya bangun, saya lihat lagi, paket apa nih? Wah, masuk. Saya tidur lagi, paket, masuk. Sampai ada di momen saya lagi tidur, tiba-tiba ada paket yang datang besar banget, Bang. Besar sekali segini. Ada dari lantai sampai sini. Saya bilang, "Sayang, kamu beli apa sih?" Dia bilang, "Iya sayang, maaf, aku beli Messi." Katanya. Saya bilang, "Ya ampun sayang, kenapa sih? Kenapa harus Messi?" Gitu. "Ya gak apa-apa, lumayan," gitu katanya. Terima kasih sekali buat OCBC, I love you so much. Karena nanti malam saya akan ajak istri saya untuk makan enak. Setelah bayaran turun. Iya tentunya, masa bayar pakai apa? Kita jalan ke sana juga, jalan sendiri. Saya akan ajak istri saya nanti malam, "Ayo sayang kita makan pecel lele." Jangan enteng kau, Bang. Kau ketawa-ketawa pandang enteng, Bang. Pecel lele itu makanan yang karena di pecel lele itu menu
Menunya enak-enak bang di pecel lele. Saya favorit saya pecel lele. Cuman di pecel lele yang saya heran ya. Selalu ada kursi yang patah bang. Iya kan? Biasanya nggak dibuang yang patah itu, tapi ditambal pakai kursi lagi. Terus diikat tali rafia dengan harapan tidak lepas. Kan aneh orang-orang. Nggak cuman kursi, mejanya juga. Ada meja yang kalau kita duduk dia goyang di depan. Karena di antara 4 kakinya ada satu yang pendek. Ujung-ujungnya kita harus ganjal dari bawah biar dia tidak goyang. Makanya kalau saya makan di situ kadang saya pesan ayam 2, satu buat makan, satu buat ganjal. Bro bebas bro, bayaran OCBC bayaran besar, jadi mau makan mau ganjal terserah saya. Ada juga meja di pecel lele yang kalau kita duduk nih bang, di atas mejanya tuh ada makanan-makanan sisa orang sebelum kita. Kalian tahu nggak yang kalau kita taruh tangan lengket? Saya pernah tuh lengket saya angkat mejanya ngikut. Selantai-lantainya. Sebumi-buminya. Semua saya terbang. Gitu. Semua keangkat gitu. Karena pecel lele ini ya, saya heran teman-teman. Itu tuh ada di mana-mana. Tapi tingkat keramaiannya tuh beda-beda. Ada pecel lele yang rame-rame sekali. Ada yang sepi-sepi sekali. Padahal yang dijual sama loh. Itu aja ayam, lele, bebek. Ya walaupun kadang di spanduk ada udang. Tapi tidak dijual. Alasannya habis. Munafik. Saya pernah lihat pecel lele ada yang rame itu rame sekali. Sampai orang masuk desak-desakan. Injak-injak kaki. Injak leher. Injak semuanya saking ramenya. Begitu dia keluar cari motor bingung. Parkir di mana tadi ya motor saya. Oh di basement katanya. Gokil. Pecel lele ada basement. Saking ramenya teman-teman. Gokil. Cuman mohon maaf saya pernah lihat ada pecel lele yang sepi. Sepi sekali bang. Yang begitu saya lewat di depannya, bapaknya cuman merenung liatin ayamnya. Dia merenung. Begitu saya masuk, Pak pesan nasi ayam. Nasi ayam. Menggema karena sepi. Begitu ada rombongan datang dia panik. Wih ada apa nih? Woi, wait. Panik ditutup. Selain tingkat keramaian, harganya juga beda-beda, saya heran. Ada nasi ayam di sini 13.000, di sini 15.000. Padahal ukuran pahanya sama. Paling ukuran dada yang beda. Cuman masalah kenapa beda 2.000 teman-teman. Saya penasaran, saya coba. Kalian tahu yang bikin beda apa? Yang 15.000 dapat timun 2 bang. Timun bang. Nggak begini loh, siapa yang peduli timun? Ini lalapan ini mereka cuman figuran loh. Kita tuh tidak peduli dengan timun. Kol paling kita minta kol goreng, apalagi kemangi. Kemangi paling buat kobokan kan. Padahal bisa dimakan bang kemangi. Saya jujur saya makan kemanginya. Ayamnya baru buat kobokan. OCBC. Bebas. Cuman ada pecel lele yang dia tidak sediakan kobokan. Tapi dia punya wastafel sendiri. Kalian tahu bang, biasanya ada lap. Sini. Keran. Sabun. Cuman sabunnya ini tidak ada sabun-sabunnya bang. Air semua. Sudah begitu pencetannya rusak. Dipencet tidak naik lagi. Harus ditarik. Saya pernah tarik, wastafelnya ngikut. Selantai-lantainya. Sebumi-buminya. Wah. Wow, turun. Gitu. Ya ampun.
Gitulah. Yang penting kita semua sehat-sehat ya teman-temannya. Ya begitulah namanya hidup itu. Yang penting kita semua sehat-sehat. Apapun yang kita lakukan itu urusan kalian begitu. Apapun yang kalian lakukan saya tidak mau ikut campur. Saya tuh cuma berharap kalian semua sehat dan kita bisa ketemu di lain waktu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali, terima kasih. Kepikirannya tuh pecel lele. Tapi ini Bang, udah pernah coba belum? Di warung pecel lele nih, kasih pengamen tuh. Atau bayar parkir timun 2 biji itu. Kan 2.000 tuh. Tapi daripada penasaran soal itu, gue lebih penasaran sih. Buat komika kedua kita. Kita panggil aja ke atas panggung Diki Betawi Kemayu TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari tadi teman-teman semua menjilat OCBC semua. Aku sih nggak bisa berkata apa-apa ya, cuma mau kasih tahu aja. Saudara-saudaraku semua yang ingin masuk rumah harus punya aplikasi One Mobile. Kalau enggak, aku tendang dari belakang. Tapi seru banget ya. Pernah dengar ada Fajar Nugra, dia 10 juta penonton, KKN. Aku mah apa tuh? Ada si Cemen juga raja sinetron. Aku mah apa tuh? Tapi aku mau tanya, mungkin 1 bulan full semuanya teman-teman di sini komika pada sahur ya. Sahurnya pakai tempe. Kalau aku sahurnya sama Andre Taulani. Mungkin di rumah buka puasanya sama sambal sama bakwan. Kalau aku buka puasanya sama built-in produk. Itu langsung jujur. Jadi nggak punya waktu buat keluarga, maaf ya teman-teman semuanya. Ya dari tadi kayaknya udah banyak yang stand up ya, stand up. Aku pengen ngasih warna aja di acara OCBC ini. Kayaknya penting deh kita masukin hal-hal receh yang bikin kita ketawa. Kayak contohnya Play Evil ya. Setan. Evil kan setan ya. Aku mau ngucapin dulu Kamsahamnida. Itu Korea. Kalau dari atas ke bawah itu Kamsahamnida. Kalau dari bawah ke atas itu Sami Allahu liman hamidah. Ada minuman di Jepang yang bikin kita nggak yakin. Ada yang tahu? Matcha. Aku punya tips aja buat kalian semua. Kalau lagi mati lampu itu nggak usah nyalin lilin. Adu pedang aja, ntar juga terang. Terang. Wah, udah terang. Nggak usah nyalain lampu. Kalian tahu nggak di Indonesia itu ada sinetron jadul yang judulnya itu sama dengan Back Barcelona. Iya, Puyol dan Mbak Yol. Puyol dan Mbak Yol kan. Ada lagi. Kalian tahu nggak orang yang hobinya nyanyi dangdut itu tidak boleh azan. Iya, karena takut. Ketika lagi azan, hobinya ke bawah. Misalnya gini. Salah terbalik. Orang muazin nggak boleh nyanyi dangdut. Seorang muazin nggak boleh nyanyi dangdut. Karena takut ketika dia lagi nyanyi, kerjaan hariannya ke bawah. Jadi begini. Tuhan Akbar. Ya Allah. Dah gitu aja plesetannya ya. Gue Diki dan gue udah nikah. Alhamdulillah ini udah nikah hampir 4 tahun. Gue pengen cerita aja awal mula pernikahan gue dimulai dari apa. Dimulai dari satu malam gue bertemu sama calon mertua gue. Yang gue kalau bisa gue gambarin orangnya gede, gemuk, orangnya brengos dan galak, serem gitu. Sementara gue kieng, duduknya begini. Gue tatap-tatapan berdua.
Dan di situ gue pengen jujur teman-teman, gue menikah dalam kondisi secara finansial, aduh nggak ada. Nih gue jujur nih, nggak apa-apa gue malu. Saat itu gue ngelamar istri gue dengan uang 30 juta. 30 juta mau nikah. Setelah gue jujur, ayah, Diki jujur sama ayah, Diki pengen nikahin anak ayah. Uang Diki ada segini. Mana? Ini. Belum dikeluarin. Setelah bilang, calon mertua gue cuman diem terpaku sekitar 4 hari. Dia diem lama, gue tahu dalam hatinya. Sambil ngeliatin gue gitu dia begini. Ini anak bencong. Ya enggak gitu jadi. 30 juta mau nikahin anak orang ya. Tamu mau makan apa, nasi bebek. 30 juta gitu. Tapi gue mulai memberanikan diri. Ayah, uang Diki cuman segini. Tapi Diki punya kemauan keras untuk menikah dengan anak ayah. Dan insya Allah bisa membahagiakannya. Akhirnya diambil uang itu. Dipegang. Terus dia bilang, ayah gak jual anak. Ya udah kalian jalan. Nanti rezeki bisa dicari. Terus mulai dah tuh pernikahan gue akhirnya. Di malam pernikahan gue, pas lagi resepsi, tiba-tiba ada dangdut. Bayangin, gue ngasih 30 juta udah sama dangdut. Udah sama catering, udah sama taman semuanya. Pasti kan camar gue kan nombok ya itu ya. Itu selama ada dangdut, gue di pelaminan, gue gak berani keluar. Gue takut dipanggil biduan itu beneran. Suruh nyawer gue gak punya duit, gue malu banget kan ya. Gue mendek-mendek aja, ngeri takut dipanggil gitu. Buat pengantin ayo dong joget. Aduh itu aja yang bayar bukan gue. Kenapa harus gue gitu. Itu gue mendek-mendek akhirnya. Setelah menikah, banyak kejadian-kejadian yang gue ketahui baru dari bini gue. Bisa dibilang gue tuh nikah sama bini gue tuh bentaran doang. Pacarannya bentaran doang langsung nikah. Jadi banyak yang gue gak tahu. Bisa dibilang sih gue nikah sama bini gue tuh karena dijebak teman-teman. Gue menikah karena dijebak. Jadi kalau waktu lagi pacaran tuh gue sama bini gue tuh suka begini pacarannya. Sambil nonton AFC, Asian Food Channel. Kita berdua suka makan gitu. Gue ditegur begini sama pacar gue. Yang kenapa? Kamu suka makanan itu? Suka. Nanti kalau udah nikah aku masakin. Gila the best nih. Inilah calon istriku. Jalan lagi. Itu masakan apa tuh yang? Itu masakan western. Kamu suka? Kata bini gue gitu. Nanti kalau udah nikah, aku masakin. Gokil udah. Itu yang meyakinkan gue harus menikah dengan dia. Akhirnya gue menikah guys. Lo tahu pas habis nikah? Gila. Masak kolak 4 jam dia. Masak kolak. Gue dibohongin ternyata gak bisa masak bangsat. Masak kolak 4 jam ngerebus apaan hordeng itu. Jim ya Allah 4 jam gitu. Gue ngerasa kayak dijebak aja udah gitu mah. Jalan nih. Pas baru pertama kali nikah. Di 3 hari pertama. Dia mulai masak sendiri. Yang dia tahu adalah gue punya makanan kesukaan. Itu ayam goreng tepung dan sawi. Seumur nikah ayam goreng tepung sawi. Ayam sawi. Seminggu full ayam sawi. Sawi mulu seminggu. Gigi gue gede kayak hamster pokoknya. Lagi pula ayam sawi udah kayak lagu kan. Ayam sawi ku tak akan love you. Yuk semuanya. Ku tak akan love you lagi. Iya. Itu ya Allah aneh banget dah. Apalagi soal ekonomi nih, duit nih. Aduh bini gue kurang random apa nih. Waktu belum gajian pertengahan bulan gue lagi gak megang duit apa-apa. Tiba-tiba dia online shop. COD datang. 2 yang bikin gue malu. Yang pertama gue lagi gak punya duit. Yang kedua barang yang dipesen ini random banget. Lu bayangin, kebayang gak? Di Indonesia mesen sepatu hak tinggi. Yang tingginya maaf ya sampai ke ujung dengkul nih tingginya. Itu sepatu haknya bawah tinggi dan panjang sampai dengkul gitu. Dipesan sama dia dan itu harganya hampir 500.000. Pas gue tanya, yang ini sepatu apa? Ini sepatu model di luar negeri dipakai buat di jalan di atas salju.
Enggak, sini ngomong baik-baik deh, ngomong baik-baik. Jalan gimana? Ya buat jalan di atas salju, aku ngelihat katanya di Instagram. Duriko Sambi nggak turun salju. Maksud gua, wah aneh lu mah. Kalau Duriko Sambi turun salju, itu Bu Aji itu nggak ada yang jalan kaki. Dia pakai Google bang begini nih, seng. Mau kemana Bu? Beli gado-gado gua, katanya seng. Aneh banget. Belanja sesuatu random gitu kan. Duit lagi nggak ada, tiba-tiba dia beli boneka titit-tititan gede. Beli boneka titit-tititan. Sampai 4 loh. Iya, boneka titit-tititan 4 gitu. Ini beneran serius, sampai 4 biji boneka titit-tititan gitu kan. Gue sih nggak kebayang, nggak tahu gue buat siapa dia rencananya. Cuman lu kebayang nggak sih kurirnya? Kurirnya gitu. Lagi bawa, ini boneka gede. Kalau lagi didiriin tuh segini gedenya. Segini gini. Ya kayak ibaratnya titit Poseidon lah gitu. Gede. Segini gitu. Dan itu yang bawa 1 kurir. Gue sih nggak mikirin buat siapanya, gue nggak pikirin. Yang gue pikirin adalah kasihan kurirnya. Kalau pas dia lagi jalan di lampu merah berhenti ketemu kurir lain. Ketika dia nyampe rumah, boneka titit itu dipegang sama dia, kan lagi begini dia. Cint. Gitu. Jadi posisi, gue kebayang posisi di lampu merah pun dia pasti lagi begini kan, megang titit gini. Ini maaf ya, ini palanya kan. Neng berhenti gitu kan. Kurir lain berhenti di sebelahnya kan, saya pasti. Anjir. Titit banget lah anaknya. Titit siapa tuh? Titit siapa? Ada, mau diantar. Gede ya. Udah mulai canggung tuh. Pasti itu yang bawa titit, lu lihat titit yang mana sih? Gitu kan. Tapi selidik punya selidik ternyata itu hadiah untuk istrinya Uus dan istrinya Gilang segala macam semuanya. Ini bagian dari materi stand up gue yang Bini tadi. Ini gue skip, tadi gue udah ngobrol sama si Fajar Nugra bawain beat Bu Ida tadi yang sekitar berapa tahun yang lalu? 2014. Jadi gue juga pengen bawain beat juga yang umurnya udah lumayan lama nih. Bawain beat Polisi Cawang. Udah berapa tahun ya? Berapa tahun ya? 9 tahun. Ini beat berumur udah 9 tahun. Mudah-mudahan masih lucu ya. Jadi gini. Gue ini pengendara motor ya. Yang bikin gue kesel itu sama polisi atau oknum yang kalau nilang itu gak kenal waktu. Setiap hari nilangnya. Bener. Terutama polisi di daerah Cawang. Kemarin tuh hari Senin gue lewat Cawang, set. Ditilang. Hari Selasa gue lewat Cawang lagi, set. Ditilang lagi. Dengan polisi yang sama. Polisi yang kemarin nih. Akhirnya hari Rabu gue lewat Manggarai. Alhamdulillah pas sampai Manggarai gak ditilang. Tapi ditelepon. Sama polisi yang kemarin. Wah, polisi yang kemarin. Kenapa nih? Ya, halo Pak. Ganteng gak lewat Cawang katanya. Terima kasih saya Diki. Assalamualaikum. Nah, Bang, daripada nih kalian nyalahin duit mulu, kurang. Mendingan nyalain aplikasi One Mobile buat tumbuhin tuh uang lo. Mulai dari investasi, reksadana ataupun obligasi. Bisa banget. Kenapa? Biar keuangan keluarga lo bisa lebih financially fit. Wah, siap. Keren kan? Oke deh. Keren kan? Siap. Tapi sebelum pamit, gue ada nasihat nih. Bisa nggak lu ngomongin kegerak-gerak aja? Dari tadi lu, gue udah mulai risih ya. Psikologis gue mulai terganggu lihat dia gerak-gerak gue ya. Tolong. Sayangi istri kalian, Bang. Tolong Ali. Iya, gue pasti sayangin istri gue. Tapi lu gak usah goyang ya. Tapi lu gak usah goyang. Emangnya lu mau nambah mertua lagi? Enggak mau. Udah cukup satu aja. Ya udah, gue si X. Gue Diki. Saya Ali. Ya, kami pamit undur diri. Jangan lupa subscribe ya di YouTube-nya OCBC NISP. Jangan lupa. Tapi lu diam ya. Jangan gerak lagi ya. Polisi. Security. Ada